Oke, saya Anissa Ramadhani dengan NIM 64042400027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Hillkeeper. Nah, pertama itu di materi saya akan menjelaskan sebenarnya siapa sih yang menemukan Hillkeeper itu sendiri. Hillkeeper ditemukan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Beliau merupakan matematikawan Amerika Serikat yang dikenal dengan kontribusinya dalam bidang kriptografi ini. Nah, yang di sini ini beliau mempublikasikan makalah pertama kalinya yang berjudul Cryptography in an Algebraic Alphabet dalam jurnal The American Mathematical Monthly. Ini merupakan pertama kalinya aljabar linear diterapkan dalam formal untuk kriptografi nih. Kemudian pada tahun 1931 nih, beliau mempublikasikan lagi nih makalah kedua dengan mengembangkan sistem sandi ini lebih jauh nih, memperkenalkan metode untuk menangani blok yang lebih besar dan memperkuat fondasi matematikanya. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1931, Lester S. Hill ini beliau bersama dengan Louis Wisner ini tuh merancang mesin enkripsi mekanis, sebuah mesin yang dimana itu menggunakan roda bergerigi untuk mengotomatisasi perkalian metrik nih. Namun, mesin ini berhasil dipatenkan, namun gagal nih bersaing dengan mesin rotor seperti Enigma yang pada zaman itu berkembang atau lebih dikenal gitu, lebih istilahnya lebih viral. Oke, pada tahun era modern ini, pada saat ini meskipun Hillkeeper itu tidak digunakan langsung untuk keamanan modern nih, tapi konsep difusi linearnya ini menginspirasi lapisan miskolom dalam penggunaan algoritma ACE yang dimana itu biasa disebut dengan Advanced Encryption Standard yang saat ini digunakan. Nah, kemudian apa sih Hillkeeper itu sendiri? Hillkeeper merupakan algoritma atau metode kriptografi yang dimana itu kunci simetrisnya itu menggunakan perkalian metrik dalam aritmatika modulo untuk mengenkripsi pesan dan mendeskripsikannya pesan. Berbeda dengan sandi substitusi biasa nih yang mengubah satu huruf ke satu huruf lain. Nah, di Hillkeeper sendiri itu mengubah satu blok huruf sekaligus menjadi blok huruf lainnya. Nah, dalam hal ini Hillkeeper ini merupakan masuk ke dalam kategori polygraphic substitution keeper, yaitu sandi yang memproses beberapa karakter secara bersamaan dalam satu blok, bukan satu persatu. Nah, di sini kami juga menemukan beberapa jenis Hillkeeper nih. Yang pertama itu berbasis matrik, yang dimana ini kuncinya itu berupa matrik n kali n yang dioperasikan dengan aljabar linear. Kemudian yang kedua adalah block keeper, yang dimana ini proses and text dalam blok-bloknya itu berukuran tetap sesuai dengan dimensi matriknya. Kemudian adalah kunci simetris. Nah, dimana ini penerima dan pengirim ini menggunakan kunci metrik yang sama. Oke. Kemudian kami juga menemukan konsepnya nih. Gimana sih konsep dan teori dari Hillkeeper itu sendiri? Nah, konsep dari Hillkeeper itu sendiri yang pertama adalah pemetaan huruf ke angka menggunakan modulo 26. Di mana ini setiap huruf alfabet A sampai Z ini dipetakan ke dalam bilangan bulat 0 sampai 25. Nah, semua perhitungannya itu dilakukan dalam sistem modulo 26. Yang dimana ini A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3, hingga seterusnya sampai Z sama dengan 25. Kemudian syarat dari metrik kunci K
itu harus berupa matriks N kali N yang invertible. Maksudnya itu dapat dibalikkan nih ke dalam modulo 26-nya. Syarat utamanya itu adalah GCD dalam kurung get dalam kurung K mod 26,26 sama dengan 1. Yang dimana ini artinya determinan metrik K harus komprime atau dia itu relatif bilangan prima dengan 26. Determinan contohnya aja determinannya itu adalah 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 hingga seterusnya. Nah, kenapa tidak ada angka 13? Karena 13 merupakan perkalian yang dimana itu 13 kali 2 itu akan menghasilkan 26. Maka itu tidak menjadi syarat dari metrik kunci itu sendiri. Yang dimana ini determinan tidak boleh genap dan tidak boleh berkelipatan 13. Oke, selanjutnya adalah konsep modulo negatif. Nah, yang dimana ini jika hasil perhitungan negatif ditambahkan 26 hingga hasilnya positif. Oke, yang dimana ini contohnya adalah min 38 mod 26 akan menjadi min 38 ditambah 2 kali 26 sama dengan min 38 ditambah 52 hasilnya akan menjadi 14. Oke. Assalamualaikum, yo, WhatsApp, yo. Saya Irfa Iswandi di sini akan menjelaskan slide enkripsi. Nah, enkripsi di sini memiliki rumus yaitu C, yang dimana ciphertext sama dengan kunci dikali plaintext dan modulus 26. Nah, poin pertama, buat matrik kunci dengan n kali n, yang dimana baris dan kolom itu memiliki nilai yang sama. Pilih matrik persegi berukuran n kali n, pastikan determinan dan 26 saling prima. Untuk n sama dengan 2 digunakan matrik 2 kali 2. Untuk n sama dengan 3 digunakan matrik 3 kali 3 dan seterusnya. Poin kedua, konversi plaintext ke angka. Ubah setiap huruf plaintext menjadi angka. A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan seterusnya hingga Z sama dengan 25. Hapus spasi, buat huruf kapital semua. Nah, bagi ke blok poin ketiga, bagi ke blok vektor P. Kelompokkan angka-angka tersebut menjadi vektor kolom berukuran n kali 1. Jika panjang teks tidak habis dibagi n, tambahkan huruf padding, biasanya X atau Z di akhir. Nah, poin keempat, kita akan kalikan K sama dengan P, kunci sama dengan plaintext. Lakukan perkalian matrik K dengan setiap vektor P, n kali 1. Hasilnya adalah vektor C n kali 1 yang masih berupa angka besar. Yang kelima, kita akan terapkan modulo 26. Setiap elemen hasil perkalian direduksi dengan modulo 26, nilai yang keluar dari rentang 0 sampai 25 dikembalikan ke dalam rentang tersebut. Poin ke-6, ubah menjadi angka hasil modulo 26 tadi menjadi huruf 0 sama dengan A, 1 sama dengan B, 25 sama dengan Z. Nah, gabungkan semua blok dan hasilnya akan nampak ciphertextnya. Selanjutnya, deskripsi. Nah, langkah-langkah deskripsi di sini adalah P sama dengan matrik inverse kunci dikali C modulus 26. Matrik inverse kunci sama dengan determinan matrik inverse kunci dikali adjoint kunci mod 26. Nah, pertama, hitung determinan modulus 26. Lalu ambil modulus 26-nya. Yang kedua, kita akan temukan inverse multiplikatif determinan matrik inverse kunci. Cari nilai X sehingga X sama dengan determinan kunci identik 1 modulus 26. Bisa dicari dengan extended Euclidean
algoritma atau brute force untuk nilai kecil. Yang ketiga, hitung matrik adjoint untuk matrik 2 kali 2 A, B, C, D, adjoint kunci sama dengan D min B min C positif A. Untuk 3 kali 3 hitung kofaktor matrik lalu transpose. Hitung matrik inverse kunci sama dengan determinan matrik inverse kunci dikali adjoint kunci, modulus 26. Kalikan setiap elemen adjoint dengan inverse determinan, lalu terapkan modulus 26. Jika ada nilai negatif, tambahkan 26. Nah, deskripsi plain text sama dengan matrik inverse kunci dikali ciphertext modulus 26. Kalikan matrik inverse kunci tersebut dengan setiap vektor blok ciphertext dan terapkan modulus 26. Konversi ke huruf. Itulah plain text asli. Baik, sekian dari saya yang akan diteruskan dengan Akbar Maulana. Sekian, terima kasih. Baik, halo semuanya. Jadi di sini saya Akbar Maulana. Saya akan menjelaskan bagian implementasi dari Hill Chipper itu sendiri. Nah, jadi di sini kami telah menyiapkan program yang telah kami rancang sesuai dengan aturan untuk mengenkripsikan dan mendeskripsikan Hill Chipper itu sendiri. Nah, di sini Di sini program ini juga nanti akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan seperti ada yang koma atau spasi sehingga lebih tepat gitu. Tentunya kami akan menggunakan program ini untuk langsung mencontohkan bagaimana implementasi dari Field Shipper itu sendiri. Nah, di sini kami telah membuka websitenya. Nah, jadi kita akan mengambil eh, plain text dari PPT ini kripto. Kita buat di sini eh, kripto. Nah, untuk plain textnya tadi itu 3527. Nah, kemudian kita akan menenkripsikannya. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya bagaimana. Jadi, seperti yang jelaskan Irfan tadi, eh, kita harus mengubah huruf menjadi angka. Nah, jadi A itu indeksnya itu 0 sampai dengan 25. Nah, kalau mau lihat lebih jelasnya, gambarannya itu seperti ini. A 0, B1, C2, D3, E4, F5. Nah, jangan menghitungnya A itu sama dengan 1 ya. Nanti salah. Kemudian sampai dengan Z sama dengan 25. Nah, setelah itu kita akan membagi tiap-tiap blok berukuran 2. Jadi tiap dua huruf ini akan ditempatkan dalam satu blok atau dalam satu matriks nantinya. Nah, nanti muncul pertanyaan kalau misalnya, jadi muncul nanti pertanyaan kalau misalnya kalau plain text-nya itu berjumlah ganjil bagaimana? Nah, kalau plain text-nya itu berjumlah ganjil, maka kita bisa menambahkan satu huruf lagi untuk eh, menggenapkannya. Jadi misal nanti eh, ini ada Krypton misalnya kan. Nah, kita bisa menambahkan huruf lain seperti X. Nah, nanti X ini tidak mempengaruhi eh, tidak mempengaruhi isi pesan sebenarnya. Karena kita pasti tahu gitu. Kemudian kita akan mengkonvertkan tiap-tiap huruf yang telah kita blokkan tadi atau telah kita bagi-bagi tadi menjadi angka. Nah, setelah itu matriks kunci tadi itu akan kita masukkan ke rumus yang telah disebutkan sebelumnya, yakni ciphertext itu sama dengan kunci dikalikan dengan plaintext modulus 26. Nah, jadi kuncinya ini tadi sudah saya jelaskan, ini kunci 3527, 3527. Nah, jadi nanti perkaliannya itu
tidak sekaligus, melainkan per blok. Jadi tiap dua blok akan terus dikalikan, tiap satu blok akan terus dikalikan dengan kunci. Tentunya nanti ini berbeda juga dengan enkripsi matriks persegi 3 kali 3 atau 4 kali 4. Maka langkahnya lebih rumit. Nah, kita kalikan antara matriks kunci dengan matriks plain text tadi, yakni menggunakan perkalian baris dikalikan dengan kolom. Jadi nanti 3 dan 5 ini akan dikalikan dengan 10 dan 17. Jadi 3 dikali 10, kemudian 5 dikali 17. Ini. Seperti itu perkalian untuk matriks kolom ya. Didapatlah hasilnya, yakni 30 dan 85. Nah, 30 dan 85 ini ditambah hasilnya itu 115. Kemudian kita moduluskan 20, dengan 26. Nah, jadi modulus ini adalah sisa dari pembagian. Jadi, uh, sisa dari pembagian antara 115 dengan 26 itu adalah 11. Nih, dapatlah. Nah, kalau misalnya angkanya habis dibagi, maka hasilnya 0 gitu. Oh ya, program ini juga tidak akan bekerja kalau misalnya matriksnya itu adalah matriks identitas ataupun matriks yang determinannya itu nanti hasilnya 0 gitu. Tidak bisa. Nah, lanjut. Jadi nanti langkah-langkah yang sama juga akan berlaku pada tiap-tiap blok huruf yang telah kita tentukan. Jadi nanti blok ini semakin panjang plain text yang kamu punya, maka akan semakin panjang juga blok dan panjang juga langkah-langkah yang harus kita selesaikan dalam mengenkripsikannya. Nah, kita lanjut. Ini untuk blok KR didapatkan 11 dan 9, untuk blok IP didapatkan 21 dan 17, dan blok TO didapatkan 23 dan 16. Kita lanjut. Nah, hasilnya itu 11 itu hurufnya L, 9 itu J, 21 itu V, R sama dengan 17, 23 sama dengan X, 6 sama dengan G. Nah, tentu ini sama dengan huruf yang telah kita tentukan sebelumnya. Nih, sama kan? L sama dengan 11. Coba. Ini L. Nah, kemudian V sama dengan 21. Mana nih 21? Nih. Nah, G sama dengan 6. Nih. Oke? Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk proses mendeskripsikannya. Jadi, teks ini langsung kita copy, masuk ke bagian deskripsi. Lalu, lanjut pada bagian deskripsi ini, kita masukkan inputannya, teks dan kuncinya berapa. Tentunya dalam proses deskripsi ini mustahil kalau kita tidak menemukan kuncinya. Mungkin bisa, tapi prosesnya pasti akan lebih lama dan cara yang dilakukan juga berbeda. Oke, kita lanjut. Langsung mendeskripsikan. Nah, didapatkanlah teks aslinya itu RJ VRXG. Nah, ini maksud setelah dibersihkan yaitu program ini akan membersihkan dari seperti koma atau misalnya spasi atau misalnya ada angka gitu. Jadi ini otomatis akan langsung dia bersihkan gitu. Kemudian matriks kunci setelah ditentukan, kita akan langsung menghitung determinan dari matriks kuncinya. Nah, didapatkanlah determinannya itu 11. Kemudian, bentar ya. Oke, lanjut. Nah,
ketika didapatkan determinan dari matriks kunci, ya cara menghitung determinan ini sangat mudah ya. Yakni kalau misalnya matriks 2 kali 2, kita cukup mengurangi hasil kali dari diagonal utama dengan hasil kali dari diagonal yang kedua. Jadi ini untuk matriks 2 kali 2 ya. Jadi nanti diagonal, ini 3 kali 7, dikalikan hasilnya berapa, kemudian dikalikan dengan 5 kali 2. Ini 3 kali 7 hasilnya 21. Kemudian 5 kali 2 itu ketika kita kalikan hasilnya 10. Jadi nanti 21 dikurang 10 itu sama dengan 11 gitu. Kita lanjut ya, 11 ya. Nah, setelah dapat 11 itu kita moduluskan. Moduluskan dengan 26. Jadi nanti hasil bagi antara 11 dengan 26 ini berapa nih sisanya gitu. Nah, jadi khusus untuk 11 itu kan di bawah 26. Jadi otomatis 11 ini menjadi hasil dari 11 modus 26. Kalau misalnya dia di atas angka 26 itu bisa bervariasi. Kalau misalnya dimoduluskan dengan 45 gitu. Nah, jadi 45 modus 26 itu sama dengan sekitaran 19. Oke, tapi ini 11 ya. Kita lanjut. Setelah didapatkan hasil dari modulus 26 ini, eh, 11 modulus 26 ini, kita akan lanjut mencari inverse modular dari determinan. Jadi nanti diinverskan lagi gitu. Nah, cari nilai X ini sehingga 11 dikalikan dengan X itu ekivalen. Ini sama dengan 3 ini ekivalen ya. Ekivalen dengan 1 modulus 26. Caranya bisa beragam sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita lanjut. Nah, hasil dari eh, ini program ini menggunakan program brute force. Jadi eh, nilai yang diinginkan, inverse modular determinan ini akan terus dicari sehingga didapatkan nilainya itu 19. Nah, kemudian kita kalikan 11 dikalikan dengan 19 itu sama dengan 29. Nah, dilihat nih apakah 29 ekivalen dengan 1 mod 26. Jadi 19 itu dinilai ekivalen dengan 1 modulus 26. Kemudian kita lanjut langkah selanjutnya itu adalah menentukan matriks kofaktor. Nah, matriks kofaktor ini kalau matriks 2 kali 2 itu sangat mudah menentukannya. Kita cukup menukar posisi antara diagonal utama ini. Nah, ini diagonal utama ini udah ditukar posisinya. Kemudian kita akan menukar posisi antara diagonal kedua. Kemudian kita negatifkan. Nah, itu matriks kofaktornya. Setelah itu untuk matriks adjoinnya, nah, kalau ini kita cukup mengtranspos antara matriks kofaktor tadi. Transpos matriks itu adalah nanti baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini. Jadi di bisa kalian lihat ini 7 dan -5. Ini kita jadikan baris itu. Nah, kemudian 2 dan 3 ini, eh 5 dan 3 ini, betul lah 2 dan 3. 2 dan 3 ini itu dijadikan baris kedua. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini baris 72, 72, 53, 53. Jadi kolom. Oke, kita lanjutkan mencari inverse matriks kunci tadi. Nah, dari nilai-nilai yang telah kita dapatkan tadi, matriks adjoin, kemudian inverse modular determinan, kita akan memasukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya ini sudah dijelaskan di depan tadi di slide 2 sebelum terakhir. Nah, itu. Jadi nanti inverse dari kunci, matriks kunci itu sama dengan inverse modular atau ini inverse modular determinan dikali dengan matriks adjoin, nih matriks adjoin dikali dengan dimoduluskan 26. Nah, hasilnya itu didapatkan adalah 3, 9, 14 dan 5. Kemudian eh, eh,
Ciphertext tadi yang telah kita masukkan di sini itu akan kita konvertkan menjadi angka sesuai dengan aturan yang saya sebutkan tadi di sini. Nah, diubah menjadi angka semua. Terus kita bagi menjadi dua blok. Nah, masing-masing blok ini pasti nanti akan dihadapkan dengan proses perhitungannya lagi. Nah, jadi 11 dengan 9 ini akan dikalikan dengan inverse dari matriks kunci tadi. Nah, ini. Nah, jadi nanti 3, 9, 4, 15 itu dikalikan dengan 11 dan 9. Jadi nanti baris kali kolom seperti ini. 3 dikali dengan 11, 9 kali dengan 9. Nih, saya 33 tambah 81, itu hasilnya 114 modulus 26. Nah, sisa pembagiannya itu adalah 10. Nah, jadi, bentar. Adalah 10. Kemudian dilanjutkan langkah selanjutnya juga dengan masing-masing angka yang telah kita tentukan atau yang telah kita konvertkan dari huruf ke angka tadi. Nah, didapatkanlah angka 10, 17, 8, 15, 19, dan 14. Angka ini akan kita konvertkan lagi menjadi huruf. Nah, jadi ini 10 sama dengan K, 17 sama dengan R, 8 sama dengan I, 15 sama dengan P, 19 sama dengan T, 14 sama dengan O. Nah, nih didapatkan plain text-nya. Kripto. Nah, disclaimer, ini khusus untuk matriks 2 kali 2. Namun rumusnya tetap sama gitu. Cuma kalau matriks 3 kali 3 tentu makin ribet perhitungannya dan makin banyak rumus yang digunakan. Seperti mencari determinan tadi. Kalau pada enkripsi nanti itu pasti akan panjang gitu mencari determinannya. Mulai dari mencari saurus, menggunakan metode saurus yang mengka- mengka- mena- mengurangi hasil kali dari diagonal utama dengan diagonal lainnya. Nih, kalau 3 kali 3 ya, kita contohkan. Kripto, gini aja. Eh, ganti presiden. Salah. Aku cinta Indonesia. Oke, ketika dienkripsikan dengan menggunakan kunci ini, maka, nah ini dihasilkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya eh, plain text-nya itu berjumlah ganjil, itu akan ditambahkan satu huruf. Nah, di sini saya menentukan di program kalau huruf yang ditambahkan itu adalah X. Nah, nah, jadi langkahnya tetap sama seperti yang saya bilang tadi, cuma untuk yang 3 kali 3 atau 4 kali 4 nanti bloknya itu sesuai dengan eh, ukuran matriksnya. Jadi nanti kalau misalnya 3 kali 3 itu akan dibagi dibagi dengan blok-blok berukuran 3 huruf. Nah, ini aku dikelompokkan dalam satu blok sampai dengan IAX dikelompokkan menjadi satu blok. Nah, kemudian caranya masih sama, cari determinan, perkalian matriks, dan lain sebagainya. Ini, oh ya, kalau yang skripsi tak ada determinan. Kalau dia deskripsi ada determinan. Nih, aku cinta Indonesia. X. Nah, salah, geng. Hasil dari sini baru kita masukkan ke situ, ke apa? Ke deskripsi. Ctrl C. Sini di deskripsi. Nah, kita mencari determinannya. Nah, di sini langkahnya itu saya skip.
karena terlalu panjang untuk satu program menampilkannya gitu. Jadi langsung didapatkan kalau determinannya itu 25 dan seterusnya, mencari inverse modular determinant, mendapatkan matriks kofaktor dan matriks adjoint. Nah, untuk matriks kofaktor adjoint ini langkahnya itu sama juga. Cuma diubahkan antara baris menjadi kolom, kolom menjadi baris gitu. Kita lanjutkan sampai dengan didapatkanlah hasil perkalian antara matriks inverse dari matriks kunci tadi. Didapatlah hasilnya. Kemudian dikonvertkan menjadi huruf. Nih, aku cinta Indonesia X. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, satu huruf di terakhir ini tidak mengubah tidak mengubah makna dari pesan tersebut. Nah, jadi eh, yang saya perhatikan di sini, penggunaan hill chipper ini akan membuat satu program itu mengalami kelemahan karena terlalu mudah untuk di kripta analisis, untuk dianalisis. Nah, itu aja. Sekian, terima kasih. Saya yang Maulana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mazira. Perkenalkan, nama saya Mazira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan hill chipper yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari hill chipper. Baik, yang pertama saya akan membahas kelebihan dari hill chipper. Kelebihan yang pertama itu adalah tahan terhadap analisis frekuensi. Karakter tidak dipetakan satu ke satu, tapi satu blok ke blok lain sehingga pola frekuensi huruf itu hancur. Yang kedua, difusi tinggi. Satu perubahan kecil pada plain text mengubah seluruh blok ciphertext. Yang ketiga, scalable, yang dimana ukuran blok bisa diperbesar, seperti 3x3, 4x4, dan seterusnya, untuk meningkatkan keamanan tanpa mengubah konsep dasar. Yang keempat, fondasi matematika formal, yaitu aljabar linear, yang solid dan terstruktur. Yang kelima, lebih efisien komputasional dibanding sandi klasik lain untuk data besar karena berbasis operasi matriks. Yang terakhir itu adalah warisan konsepnya hidup dalam lapisan mixed column Ismodrän. Selanjutnya saya akan membahas kelemahan dari hill chipper. Yang pertama itu sangat rentan terhadap Knauf plain text attacks. Nah, jika penyerang punya pasangan plain text dan ciphertext yang cukup, kunci bisa ditemukan secara matematis. Yang kedua, sepenuhnya linear. Tidak ada lapisan non-linear seperti S-book yang membuat analisis aljabar itu sulit. Yang ketiga, metrik kunci harus invertible. Dalam modulo 26, banyak kombinasi metrik yang tidak valid. Yang keempat, manajemen kunci rumit, yang dimana kunci adalah metrik N kali N yang harus dirahasiakan sepenuhnya dan disinkronisasi antara pengirim dan penerima. Yang kelima, tidak cocok untuk keamanan modern, tidak memberi kerahasiaan yang cukup untuk komunikasi digital di masa kini. Yang terakhir itu, padding yang tidak tepat bisa membocorkan informasi tentang panjang pesan asli. Oke, selanjutnya adalah penerapan hill chipper di dunia nyata. Hill chipper di dunia nyata tidak pernah diterapkan karena sangat rentan. Keamanannya itu lemah dan mudah dipecahkan dengan analisis matematika jika penyerang memiliki beberapa pasangan plain text dan ciphertext. Selain itu, metode ini tidak tahan terhadap serangan modern, sehingga hanya digunakan untuk pembelajaran, bukan untuk keamanan data pada dunia nyata. Oke, selanjutnya ini adalah contoh gambar posisi hill chipper dalam sejarah kriptografi, yang dimana hill chipper adalah jembatan bersejarah antara kriptografi empiris, Caesar, Wegener, dan kriptografi matematik modern.
Meskipun sudah tidak aman untuk digunakan secara langsung, ia tetap menjadi bahan ajar kriptografi paling fundamental karena mengajarkan konsep block chipper, difusi, dan transformasi linier yang menjadi DNA sumber chipper modern. Baik, yang terakhir, jadi slide ini menunjukkan bahwa pembahasan Hill chipper didukung oleh berbagai sumber, mulai dari sejarah, konsep, hingga penjelasan teknisnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.